Ini adalah Kawasaki ZX-4RR yang terbaru. Dan motor ini lebih bagus daripada Kawasaki H2. Kok bisa? Ikutin terus video. Akhirnya lihat langsung motor yang hype banget di awal tahun 2023 ini. Kawasaki ZX-4RR. Udah nungguin dari berbulan-bulan, akhirnya di Amerika launching duluan, terus kita selalu menunggu di Indonesia kapan. Dan akhirnya gue bisa lihat langsung nih. Dan gue sebenarnya udah pesen sih. Cuman karena diundi jadi gue nggak tahu apakah gue akan dapat unitnya atau tidak, teman-teman. We'll see. Semoga dapat ya. Nah, tapi kali ini gue berkesempatan untuk lihat langsung dan ya merasakan langsung lah. Nanti akan kita nyalain dan sebagainya. Dan seperti gue bilang tadi di awal video, motor ini menurut gue lebih bagus loh dari Kawasaki H2 atau H2R bahkan, yang harganya super mahal dan jauh lebih kenceng itu. Kok bisa? Nanti akan gue jelasin. Makanya kalian nonton terus videonya. Ngomongin bodi dari Kawasaki ZX-4RR. Nah, persis seperti ZX25RR. Kayak persis sepersis itu. Jadi emang kayaknya ini motor ya, dari bodi, rangka, emang sama. Bahkan sebenarnya mungkin blok mesinnya sama, cuman beda bornya dan sebagainya. Jadi kalau kalian penasaran bentukannya kayak apa ZX4RR, kalian bisa langsung lihat ZX25, terus ngebayangin itu ZX4. Jadi banyak juga yang komen katanya, Bang, itu gua ganti dekal aja sih ZX25RR jadi ZX4RR. Ya nggak begitu juga sih coy caranya. Tetap beda, tetap ada beberapa perbedaan yang mencolok gitu ya. Selain suaranya yang berbeda gitu. Jadi tidak semudah itu Ferguson. Langsung ganti dekal, langsung jadi ZX4RR. Tidak semudah itu. Seperti bisa kita lihat di bagian depan, ini nih yang paling beda dari luar ya setidaknya yang kelihatan antara ZX4RR sama ZX25RR. Double disc brake teman-teman. Nah sebenarnya sejak awal ZX25RR keluar, gue udah penasaran sih. Karena di pelek ZX25 itu di sisi sebelahnya, di sisi yang nggak ada cakramnya, itu sebenarnya ada tempat buat cakram. Tapi sama Kawasaki nggak dibolongin. Dan kalau kalian ingat awal-awal waktu baru launching itu sebenarnya orang-orang juga cukup bertanya, itu kenapa ya? Kok ada tempat untuk disc brake, tapi nggak ada disc brake-nya. Dan akhirnya setelah ZX4RR diluncurkan, terjawab sudah teman-teman. Karena basically peleknya sama ZX25RR, tapi sekarang double disc brake, kiri dan kanan, ya kan? Dan juga pengeremannya sudah pakai Tokicho, di sini kelihatan. Kalian bisa di sini Tokicho, kiri dan kanan, radial mounted, ya udah proper moge sih sekarang. 400cc, double disc brake, udah makin keren sih emang motor. Kepengen banget gua. Ini lebih bagus tuh daripada H2 nih. Ngomongin soal fitur ya, apalagi fitur elektroniknya, ZX4RR ini lengkap. Mungkin paling lengkap di kelasnya. Ya karena kelasnya cuma ini doang sih. Sini gua tunjukin. Jadi ketika kita nyalain, kalian langsung disambut dengan layar yang full LCD. Ini bagus banget. Nah, kalian bisa lihat di sini ada posisi gear, ada RPM-nya yang sudah redline-nya di 15.000 ya. Kalau ZX25 redline-nya di sebelah sini lagi, ini lebih tinggi lagi. Dan di sini ada bensin dan ada riding mode sport di sini. Nah, kalau mau ganti itu kita pakai tombol yang sebelah sini teman-teman. Nah, misalkan dari sport kita mau pindah ke cat yang bawah yang lama, nanti dia pindah ke mode road. Kita pindah lagi, nanti dia ke mode rain. Kita pindah lagi, dia akan masuk ke mode rider. Nah, mode rider ini yang bisa kita otak-atik teman-teman. Apa aja yang bisa diotak-atik? Ada power dan ada KTRC. Nah, kalau misalkan kita mau ganti power sama KTRC settingnya, kita mesti pencet tombol ini teman-teman. Select sebelah sini nih. Nah, ini ketika gue pencet, nah kalian lihat powernya langsung blinking kan? Tuh, langsung blinking. Nah, di sini baru kita ganti pakai di sebelah kiri teman-teman. Nah, ini kita pakai. Dia bisa L, bisa F. F itu full kira-kira. Terus kita bisa pencet sekali lagi, KTRC-nya bisa kita set
Mau off, jadi traction controlnya off, benar-benar mati, atau bisa naik ke 1 atau 2 atau 3 paling tingginya, paling intrusifnya teman-teman. Nah, jadi ini mode rider, ini adalah mode yang bisa kalian custom untuk elektriknya ini teman-teman. Nah, itu fitur yang oke banget yang ada di ZX 4RR. Jadi kalian bisa ngeset powernya full atau enggak, traction controlnya seberapa intrusif. Itu adalah sebuah fitur yang oke banget gitu ya. Kalau kalian main di sirkuit, kalian tahu banget tuh itu pasti kepake banget kan untuk bisa ngatur traction control dan sebagainya. Apakah ada fitur-fitur lainnya lagi gitu ya yang sebenarnya orang kepengen ada di motor 400 cc? Kalau menurut gue sih ini sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Karena power 400 cc itu sebenarnya tidak sebesar kayak ya 1000 cc tentunya. Tapi sebenarnya orang tuh masih bisa kontrol kalau dia sudah terbiasa menggunakan motor-motor cc besar, teman-teman. Tapi tetap aja ini adalah sebuah fitur yang oke banget. Menurut gua Kawasaki luar biasa fiturnya di situ. Sedikit sejarah tentang motor sport 400 cc atau motor 400 cc in general, teman-teman. Jadi sebenarnya kubikasi 400 cc itu sempat ngetren ya di dunia permotoran kira-kira dari tahun 80-an hingga 90-an lah, bahkan dari sebelum-sebelumnya. Nah, cuman seiring waktu berjalan dengan teknologi motor yang makin canggih dan sebagainya, udah nggak diperlukan lagi tuh motor 400 cc. Karena dengan teknologi yang ada, ya, menggunakan cc yang lebih kecil, itu bisa mendapatkan tenaga yang 400 cc zaman dulu. Sebagai gambaran nih teman-teman, ada Honda CB400. Ini adalah motor yang terkenal banget, yang benar-benar salah satu 400 cc 4 silinder yang lama dijualnya lah. Ya, sampai beberapa tahun terakhir itu masih ada. Itu tenaganya cuman 55 PS, teman-teman. Nah, bayangkan sekarang dengan teknologi yang baru ZX25 di cc 250 cc itu bisa mendekati angka segitu. Nah, itulah makanya kenapa sekarang udah jarang banget sebenarnya motor di kelas 400 cc. Sampai sekarang ada lagi sih ZX4R ini. Kalau ditanya Kawasaki sendiri pun juga sebelumnya udah pernah punya. Dulu ada Kawasaki ZX4, zaman dulu banget. Ketika Kawasaki pernah ada ZX25 yang zaman dulu, ZX4-nya juga sempat ada. Nah, itu sayangnya sekarang motornya udah langka banget, sulit banget dicarinya. Sampai akhirnya sekarang Kawasaki meluncurkan si ZX4RR ini. Yang menurut gue sebuah pergerakan yang oke banget dari Kawasaki. Karena kelas ini jujur ya, itu nggak ada pemainnya lagi teman-teman. Bener-bener cuman Kawasaki ZX4RR ini doang. Luar biasa. Secara mesin, ZX4RR mungkin bisa dibilang sharing banyak banget parts dengan ZX25 lah. Bahkan sampai ada orang yang bilang, ya begitu gue beli ZX25 paket bore up aja ke 400. Ya beda sih. Akan selalu ada perbedaan lah antara kalian ngemodif motor kalian dengan beli motor jadi dari pabrikan tuh pasti akan selalu ada perbedaan. Ditambah ZX25 ya dari basis 250 kalian bore up naik 150 pasti akan ada pertanyaan di bidang reliability-nya dari mesin yang sudah di bore up. Gua rasa yang sering bore up mesin di sini pasti pada ngerti lah ya. Nah, mesin ini sekarang menghasilkan tenaga 77 PS, sekitar 76 atau 77 horsepower lah. Besar apa enggak? Besar teman-teman. Dibandingkan 200-nya 50 cc-nya ZX25 itu naik sekitar 11 atau 12 horsepower. Itu banyak teman-teman. Gua nge-remap aja cuma bisa naik 1 atau 2 HP. Jadi bisa naik sampai ke 77, itu luar biasa banget. Nah, gua kasih gambaran nih teman-teman ya. Kalian pasti tahu dengan Yamaha R7 atau basisnya Yamaha MT-07 lah. Mesin 2 silinder 700 cc dari Yamaha. Itu ya menghasilkan tenaga sekitar 75, oh salah, 75 HP. Kalau nggak salah 75-78 HP. Nah, bayangin, itu aja motor 700 cc. Ya, ini hanya dengan motor 400 cc, dia sudah bisa menghasilkan tenaga yang sama kayak 2 silinder 700 cc, teman-teman. Berarti emang ini, ya, mesinnya itu bagus. Bisa menghasilkan tenaga yang sebesar itu. Gokil banget. Sekarang kalau kita ngomongin harga, motor ini dijual dengan harga 239 juta. Ya, let's say 240 juta rupiah lah. Worth it atau tidak? Well, kalau di Instagram ya banyak banget yang komen mending ini, mending ini, mending ini, mending ini.
Ya biasanya sih, yang komen begini ujung-ujungnya juga nggak beli sih teman-teman. Karena biasanya mereka hanya komen aja. Karena biasanya kalau yang beli, mereka nggak banyak komen, ya langsung beli aja. Jadi itu kita selesaikan dulu ya di situ ya biasanya ya. Jangan langsung kemangkan dengan komen-komen yang ada di sosial media teman-teman. Nah, menurut gue sendiri harganya sebenarnya positioningnya cukup oke. Kenapa gue bilang cukup oke? Karena ZX25 itu harganya 110 hingga 125 juta rupiah. ZX6 itu 340 juta rupiah. Nah ini tuh bener-bener di tengah. Beda 100 juta ke bawah dan beda 100 juta ke atas teman-teman. Jadi di kelas ZX ini menurut gue bener-bener mengisi kekosongan yang di tengah itu gitu loh. Sekarang kita dengerin suaranya. Apakah berbeda dengan ZX25? Pasti akan berbeda teman-teman. Namanya juga ada 400 cc. Jadi kalau ini redline-nya itu di 16.000. ZX25 tuh di 17-18.000 teman-teman. Nah, kalau misalkan yang sering dengerin suara ZX25, pasti udah langsung bisa tahu bedanya dengan ZX25 suaranya apa nih. Nah, perbedaan yang paling kerasa itu adalah di bagian suara rendahnya teman-teman. Suara growly di bawahnya. ZX25 tuh bener-bener nyaring, senyaring itu kayak nggak ada bassnya. Nah, ZX4 itu lebih ada bassnya lah. Tentunya suara bass di bawahnya nggak akan segede ZX6. Tapi kalau menurut gue yang udah sering dengerin suara ZX25, udah bisa ngebedain langsung sih. Suara antara ZX25 atau suara dari ZX4. Ini sekarang gue turunin dulu dari pedok, biar kita lihat ada di posisinya. Tolong Rip, boleh Rip? Karena bukan motor saya ya, jadi saya minta tolong daripada terjatuh. Taruh dulu. Udah, yuk. Nah, kita coba plek ketiplek. Plek ketiplek, ya bener plek ketiplek sama ZX25 teman-teman. Bener-bener sama persis, nggak ada bedanya. Dan ya, ini gue kasih tau nih sekarang. Kayaknya gue belum pernah nemu hitungannya Moge yang koplingnya seenteng ini nih. Ini kan tentunya udah Moge lah ya 400 cc, tapi ini koplingnya enteng banget. Seenteng ZX25. Which is membuat motor ini, kalau misalkan kalian mau pakai harian Moge 4 silinder, bisa menjadi salah satu opsi yang terbaik. Karena enteng, koplingnya enteng banget. Tadi posisinya masih sama ya. Kita akan melakukan first ride ZX4RR. Oke cukup, sekian aja first ride. Karena nggak pakai helm aja first ride cuma bisa segitu doang. Sudah bersama Cak Iwan Banaran di sini ya. Ini anak sayangan Kawasaki loh ini. Kenceng banget ngomongnya, bisa aja sampean. Coba. Nggak lapanya. Jadi ini sesuai terawangan nggak? Ya, kan 100% sudah akurat bahasanya. Wah, kita nih ajar lampah lumpuh susah dilawan. Tenang aja sampean. Luar biasa. Walaupun tanggal rilisnya meleset sedikit ya. Ya, meleset sedikit lah. Ya itu agak sedikit di belok-belokin, memang kurang ajar juga sih. Jadi menurut Cak Iwan gimana? ZX4RR? Ya, sesuai terawangannya jelas. Tapi kalau sampean cari mungkin yang ya looks-nya kan mirip, tapi agak hemat ZX25R. Akan tetapi kalau cari feel-nya puas, tendangan RPM-nya aja beda sama rasain kan, pung, ya kan. Terus juga powernya, suaranya pun beda. Ini pasti dicangkokkan menggunakan free flow exhaust. Suaranya lebih jos. Benar-benar jos pasti. Jadi pertanyaan worth it atau enggak? Kalau ngomongin worth it tergantung sih. Kalau worth it iya atau tidak? Kalau saya punya uang sih saya ambil. Saya aja ada rasa kenapa sih baru sekarang keluar gitu yang ZX25R kan? Ya. Ya kan kita ya 100 juta, Cak. Kalau samen-samen kan cincai lah gitu. Udah kan. amin ya Allah. Amin. Amin gue mau 1 juta cincai. Bedanya top speednya aja di dyno 253, estimasi paling 230-an. Bandingkan sama yang ZX25R. Belum lagi feel pada saat kita betotnya ya kan, ridingnya. Jadi kalau ditanya worth it ya? Worth it. Sudah bersama Bapak Jody Motovlog HD ya, yang kemarin baru upload konten nyinyirin motovlogger lain ya? Sebenarnya nggak nyinyirin. Emang kerjanya sukanya nyinyir doang deh lo? Enggak, Parah hanya meluruskan soalnya. Parah banget sih.
Soalnya banyak yang kena gara-gara satu oknum lah, cuman semuanya kena, kasihan yang baru, kreator baru. Iya, iya. Udah cukup saya mau bahas Series 4. Iya. Nah, lo sebagai pengguna Series 25 kan, Iya. gimana nggak Series 4? Ngelihat ZX4, ya bagus, cuman nggak wow gitu. Karena sudah ketebak. Oh, atau karena desainnya sama ZX 25? Itu juga salah satu poinnya, karena ya sama plek-plek gitu loh. Oh, jadi menurut lo ini motornya jelek? Bagus. Jelek. Katanya sih kurang bagus. Gua nggak pernah ngomong Gara-gara ada gitu. orang Kawasaki lo ngomong gitu ya? Enggak. Parah lu. Bukan market gua aja sih lebih tepatnya ya. Bahasanya sok politis banget. Bukan market gue. Iya, karena ini kan ditujukan untuk orang-orang yang mungkin belum pernah ngerasain moge, terus kayak pengen Jadi kalau lo udah sering ngerasain moge tengah-tengah, ya? Alhamdulillah. Oh, banyak mogenya di rumah. Berkat ya kita menjalani karir YouTube ini kan bisa nyobain moge-moge, betul tidak gitu Iya, kan. betul. Gua menggunakan rasional gua aja, Oke. tapi bukan berarti opini gua ini ya Apa? bisa kalian terima gitu. Halo kan. Pak Michael. Iya, Jody emang gitu Pak. Pak Michael. Satu kan, Jangan satu dikasih, tadi. jangan dikasih. Lu beli emang? Saya pesen doang. Belum tahu dapat atau enggak. Oh iya kan Ravel kan. Iya betul. Ya menurut gua 240 Ravel juta. tuh bukannya ya. kayak Tango itu ya? Waffle. Oh, itu wafer. Waffle. Wafer itu wafer salah. Oh kan cadel. Jadi beginilah teman-teman, ZX4 RR, motor baru dari Kawasaki. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, motor ini lebih bagus dari Kawasaki H2. Kenapa? Kok bisa? Tenaganya jauh lebih kecil. Ya kan? Nggak eksklusif H2. Tapi teman-teman, ada satu hal yang Kawasaki H2 nggak punya, ZX25 punya. Footstep belakang. Kawasaki H2 nggak bisa buat boncengan. Ini bisa buat boncengan. Bayangin kalau kalian jemput pacar kalian pakai H2, nggak bisa kan? Kalau pakai Series 25 bisa. Makanya ini lebih bagus daripada H2 kalau buat jemput pacar. Buat jemput pacar, buat jemput mantan, buat jemput calon mertua, bapak ibu, ya kan? Ini jawabannya, bukan H2 teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.